Kakak mau share screen dulu. Sudah terlihat adik-adik, teman-teman? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah. Kali ini kita mau membahas ini ya, dasar pemrograman. Nah, pemrograman untuk robot. Jadi teman-teman, ya ada yang mau ditanyakan? Nggak bisa di-record ya, Kak? Oke. Nah, jadi kita akan coba ngulik ya, program robot. Jadi kalau teman-teman pernah dengar pemrograman, itu kan ada biasanya orang yang program mainan ya, game, atau nama lainnya software. Nah, itu juga program. Nah, kalau yang sekarang kita akan bahas, ini kita program robot ya, karena teman-teman kemarin sudah beli robotnya, kemudian diprogram ya. Nah, jadi teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak nih programming itu apa? Nah, mungkin yang mau jawab bisa silakan jawab, atau bisa. Kak, nggak bisa di-record ya, Kak? Oh, di record sudah dari teman kakak lewat aplikasi sendiri tapi nggak di sini. Oke, apakah ada yang mau jawab? Apa itu programming atau ngoding? Silakan bisa jawab atau bisa tulis di kolom komentar ya, di kolom chat ya. Bentar, kakak lihat dulu. Oh, Menyuruh robot untuk melakukan sesuatu. oke, saya kira bagus ya jawabannya ya. Untuk program supaya melakukan sesuatu ya, memerintahkan supaya robotnya bisa melakukan sesuatu. Oke, betul ya jawabannya ya. Jadi program itu adalah kita memberikan perintah ya. Jadi kita sebagai komandan gitu ya. Kita memberikan perintah kepada si robot ya. Perintahnya bisa bebas ya teman-teman ya. Kemarin kan ada perintah maju. Nah, itu berarti teman-teman ngoding supaya si robotnya bisa maju ya. Bisa belok. Nah, itu teman-teman juga memprogram atau mengcoding robot supaya bisa berbelok. Dan nanti juga teman-teman akan coba memprogram sensor ya. Nah, sensor itu juga supaya melakukan sesuatu ya. Misal pakai sensor ultrasonik. Nah, itu kan untuk melihat halangan ya. Nanti teman-teman bisa memprogram supaya si robotnya itu bisa bergerak tanpa ini ya, tanpa menabrak. Atau jika ada halangan dia akan berhenti atau dia akan berbelok. Mungkin yang udah nyoba udah bisa ya. Jadi kayaknya ada yang sudah mencoba untuk yang robot anti tabrakan. Oh, katanya kan masak ya? Betul? Ada yang ditanyakan? Nah, ini tadi ya. Coding adalah proses pembuatan program untuk dijalankan oleh komputer atau prosesor robot. Nah, jadi kita kan pakainya Arduino Uno ya. Nah, itu di situ ada prosesornya. Nah, prosesor itu nanti yang akan berpikir itu, dia sebagai otaknya ya. Jadi kita kirim lewat komputer, masuk ke prosesor si robot ya. Nah, prosesor si robot ini nanti dia akan berpikir, yang akan sebagai otak ya, untuk ya melakukan perintah sesuai yang kita inginkan ya. Teman-teman paham ya sampai sini? Apa ada yang mau ditanyakan? Bisa tulis di kolom chat atau langsung tanya aja ya. Jadi kalau sudah sampaikan, selain coding robot, kita juga ada coding game ya. Nah, itu misalnya yang pilih itu ya.
Itu semuanya dibuat pakai coding ya. PUBG, Mobile Legends. Terus juga yang game. Nah, game yang akan ada PUBG, nah itu ya. Atau Mobile Legends, nah itu juga ternyata dibuat dari pemrograman teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bakal rugi kalau belajar coding itu, nanti manfaatnya bisa nggak cuma di robot ya. Teman-teman juga bisa nanti belajar ya cara bikin aplikasi atau game seperti yang ada di layar itu ya. Nah juga teman-teman mungkin tahu aplikasi yang membantu kita ya. Misalnya ada Gojek, ada Shopee, nah ada Grab, ada lagi Traveloka. Nah itu juga ternyata dibuat ya teman-teman ya menggunakan coding atau pemrograman juga ya. Nah nanti aplikasi itu teman-teman bisa bermanfaat ya untuk orang banyak. Dulu mungkin teman-teman Gojek harus datang ya ke tukang ojek, nah sekarang bisa online. Ke berbelanja ya teman-teman sekarang lebih mudah, bisa belanja online menggunakan aplikasi. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita mau ngulik program kedip lampu ya. Jadi teman-teman pas awal-awal belajar, awal-awal memprogram robot, di sana ada tutorial ini ya, cara membuat kedip lampu ya di Arduino. Teman-teman sudah pada berhasil kah atau ada yang gagal? Berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Itu program yang paling sederhana dari pembelajaran robot kita ya. Nah, sekarang ada yang tahu nih, kenapa sih si lampu itu bisa nyala dan mati? Nah, gitu ya. Kalau lampu di rumah juga, kenapa dia bisa nyala dan mati? Nah, kira-kira ada yang mau jawab? Saya. Siapa ya namanya? Pakai listrik. Sip. Nah, ada yang jawab pakai listrik. Mau ada yang jawab lagi kah? Atau ada yang mau? Kabelnya diputus sambungin. Kabelnya diputus sambungin, ya. Bisa juga ya. Tadi ada yang pakai listrik. Terus ada yang jawab lagi baterai ya. Nah, semua jawaban itu betul ya. Jadi kabel itu kan saluran listrik ya. Nah, kalau dicopot sambungan listriknya jadi tidak nyambung. Nah, sama juga baterai ya. Baterai itu sumbernya. Jadi kalau tidak ada baterai juga nggak nyala ya. Selain baterai juga bisa dari stop kontak. Nah, itu juga sumber listrik ya. Awal-awal kita belajar juga pas kelas tutorial itu ya. Di awal kelas yang pas teman-teman mau beli, sudah belajar juga bagian-bagian robot. Nah, itu ada sumber listrik. Nah, baterai itu tadi sumber listriknya. Kalau nggak ada baterai ya, berarti lampunya mati. Sudah betul ya teman-teman di sini, sudah pada pintar. Ya, betul karena ada listrik. Nah, ini ya contohnya ketika teman-teman di rumah, ada saklar itu ya. Nah, kalau teman-teman on, memencet saklarnya ya, nanti lampunya nyala. Nah, itu sebenarnya yang terjadi, ada aliran listrik yang ngalir, teman-teman ya. Nah, ngalir ke lampu, makanya lampunya itu bisa nyala. Nah, ketika teman-teman meng-off-kan saklarnya, nah itu nanti salurannya jadi nggak nyambung ya. Artinya nggak ada listrik yang ngalir. Makanya si lampunya itu bisa mati ya. Nah, jadi gitu prinsipnya ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman memprogram kedip lampu, jadi cukup mainanin ini ya, listriknya. Nah, listriknya ada, terus hilang, ada, hilang gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman, adik-adik? Oke, lanjut ya. Nah, ini ya. Kita bahas kemarin kan ini namanya sumber listrik ya. Ada baterai dan ada stop kontak. Nah, itu yang biasa colokan ya, betul. Yang teman-teman bisa lihat di rumah. Nah, sebenarnya
si baterai ini punya tegangan listrik ya teman-teman, V. Nah ini biasanya tertulis di ini ya, di baterainya. Biasanya di baterai itu ada 1,5 V atau 0,7 V. Nah ini maksudnya apa? Ini kekuatan tegangannya ya, tegangan listriknya. 1,5 berarti lebih gede ya daripada 0,7. Nah berarti ini lebih kuat. V itu volt ya, pendekan dari volt. Nah itu nanti biasanya tertulis teman-teman di baterai. Nah kalau yang di stop kontak ini V-nya ada juga, nah dia tinggi ya teman-teman ya. Kalau di stop kontak itu 220, oh jauh ya. Kalau baterai cuma 1,5 atau 0,7. Sementara si stop kontak dia 220 volt ya. Jadi tegangan itu nanti yang akan menyebabkan ya teman-teman adanya listrik itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham. Udah paham Oke. semua. Oke, siap, pinter-pinter ya teman-teman di sini ya. Ya. Nah, kemudian setelah ada tegangan, ketika ada saluran ya. Nah, saluran ini biasanya kabel teman-teman. Jadi ketika ada tegangan dari baterai dan ada saluran yang menghubungkan si lampu dengan baterai. Nah, ini harus terhubung ya teman-teman ya. Menggunakan kabel. Ketika terhubung, maka akan muncul arus listriknya akan mengalir. Nah, nanti arus listrik ini yang akan menyalakan si lampu ini ya teman-teman ya. Tuh, itu di gambar terlihat ya ketika dibuka maka lampunya mati atau tidak ada listrik yang mengalir. Nah, ini juga sama ketika teman-teman mencet off saklarnya. Maka listrik tidak ada dan lampunya akan mati. Nah, ini syaratnya ya. Kedua ujung baterai ini harus terhubung ya teman-teman ya. Dengan saluran listrik atau biasa kita pakai kabel. Nah, kalau ini nggak nyambung juga nanti terputus ya teman-teman ya, nggak ada rangkaiannya ya. Nanti lampunya bakal juga nggak nyala. Oke, itu untuk arus listrik, paham ya teman-teman ya. Jadi dia ada ketika ada sumber tegangan, ada si baterai dan ada kabel atau saluran listrik. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja nggak apa-apa ya. Nah, ketika kita program pin ya, nah kita kan pakai blok program ini ya, set pin digital 13. Nah, kenapa ini 13? Nah, ada yang tahu nih kenapa 13? Untuk lampu Arduino. Jadi kenapa dia 13? Karena di pin 13 ini terhubung ya dengan lampunya, bukan di pin yang lainnya ya. Jadi di lampu Arduino itu ada lampunya ya, lampu LED-nya itu terhubung dengan pin 13 Arduino. Makanya kita pakai di sini 13. Kemudian tinggi. Nah, kalau tinggi ini artinya pin 13 ini kita kasih listrik ya. Jadi kita kasih tegangan. Nah, kalau tinggi maka nanti hasilnya si lampu akan menyala ya. Atau menghasilkan listrik. Nah, kemudian kalau kita mau supaya pinnya itu dihilangin listriknya ya. Tinggal kita pilih rendah gitu ya. Nah, supaya nanti dia bisa mati listriknya. Nah, itu untuk cara memprogram ya. Supaya pin pada Arduino itu menghasilkan atau tidak menghasilkan listrik. Cukup mudah ya teman-teman ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita coba perangkai ya di sini menggunakan Tinkercad. Paham ya teman-teman ya. Nah, kita coba merangkai ya.
membuat rangkaian menggunakan Tinkercad. Ini aplikasi untuk simulasi ya teman-teman ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Cek. Apakah suara terdengar ya? Terdengar. Dengar. Oke, terdengar ya. Nah, ini kita coba bikin rangkaian ya teman-teman ya. Pertama kita ambil atau kita pilih Arduino Uno. Nah, ini ya. Arduino Uno-nya. Oke, kemudian kita coba cari. Oh, kita pakai ini dulu ya. Lampunya, lampu internal ya. Nih, lampunya si Arduino. Di sini yang ada tulisan L-nya. Oke, kita coba coding, kode. Nah, ini kalau di M-Block itu nanti selamanya ya tulisannya ya. Forever. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya program yang di dalamnya ini akan diulangi terus-menerus ya. Bisa kalau teman-teman program ini maju ya, nanti robotnya akan terus maju ya, selama saklar robot teman-teman di-on-kan. Oke, nah ini kalau di Tinkercad, dia langsung ada pilihan ini ya, built-in LED. Nah ini maksudnya lampu LED milik Arduino. High, nah ini high kita buat tinggi ya. Tinggi tadi berarti kita buat ada listriknya. Ini lampunya nyala kan? Iya betul, ini nyala ya. Jadi program itu urutannya dari atas ya, dia akan selalu berurutan dari atas ke bawah. Nah kemudian wait, nah ini kita tunggu ya, artinya si lampunya ini kita tunggunya supaya menyala berapa detik gitu ya. Nah ini teman-teman bisa isi terserah ya, misal 3 detik. Nah lanjut setelah nyala kita buat kedip-kedip berarti mati ya setelah itu ya. Nah yang bawah ini program supaya mati ya, low. Jadi bahasa Indonesianya rendah. Nah jangan lupa juga kita kasih ini ya. Coba kalau kita nggak kita kasih ini hasilnya akan gimana? Nanti dia akan nggak terlihat ya. Kita coba simulasi. Tuh dia nyala ya, nyala terus ya. Matinya kok nggak ada kak, padahal ini kan sudah di program low ya. Nah karena ini cepat banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bisa lihat kalau dia itu sebenarnya klip-klip, tapi ini sangat cepat. Karena nggak kita wait ya di sini ya, di bawah sendiri ya. Coba sekarang kita coba kasih wait. Wait. Nah, oke, tinggal di bawahnya kita isi misal 1 detik aja ya. Jadi nanti lampunya akan menyala lebih lama ya daripada ketika mati. Coba kita coba simulasi. Start simulasi. Nah itu ya. Tuh sebentar kan itunya matinya karena 1 detik, menyalanya selama 3 detik. Nah itu nanti dia akan terus mengulang ya, misal udah mati 1 detik, nah nanti dia akan mengulang lagi ke atas ya teman-teman, ke high lagi, nyala lagi 3 detik, mati. Nah ini akan berlangsung selamanya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak terkait program yang pertama? Programnya sudah teman-teman coba. Paham ya berarti ya? Oke. Paham kak. Terus kita coba sekarang kita bikin rangkaian ya. Jangan kita pakai lampunya yang internal atau yang sudah ada di Arduino-nya. Sekarang kita coba buat menambahkan ya lampu LED.
Ini LED. Nah, ini ya. Kemudian kita hubungkan ya, teman-teman ya. Ini katode atau kaki yang pendek. Nah, kalau teman-teman sudah pernah melihat itu lampu LED itu kakinya berbeda ya, panjangnya ya. Ada yang panjangnya lebih panjang, nah itu yang sebelah kanan ini ya, yang bengkok. Nah, yang pendek itu yang kiri, yang lurus ya. Kalau teman-teman praktek menggunakan LED asli. Nah, tinggal kita hubungkan yang pendek ini, kaki pendek ke ground. Nah, tadi kan syaratnya itu kan harus rangkaian tertutup ya, harus terhubung tadi antara yang plus dan minus. Kalau di baterai itu yang plus itu yang ada tonjolannya ya. Kemudian ini kita hubungkan pakai kabel ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa coba pakai kabel Arduino itu yang male-male atau yang male-female. Jangan lupa yang ini juga kita hubungkan ya, teman-teman ya, ke pin digital. Terserah teman-teman mau pin digital yang mana ya. Nanti programnya akan menyesuaikan. Misal kakak ke pin digital 0. Nah, gini ya rangkaiannya sudah jadi. Ini juga pakai kabel ya nanti ya. Kabel male-male atau male-female. Kemudian kita coba coding ya. Nah, tadi kan kakak pakai ini ya, set pin. Nah, ini kita pakai set pin. Nah, ini kan tadi 13 karena lampu LED-nya terhubung pin 13. Sekarang karena kita buat rangkaian baru, lampunya ini terhubung pin 0. Nah, makanya ini kita isi 0 ya. Kemudian high. Nah, coba kita kalau gini aja pasti dia akan menyala ya. Tuh, menyala ya. Kalau misalnya tadi ada yang bilang ya, kabelnya dicopot, tuh bisa mati juga. Betul ya teman-teman ya. Ini misal kakak kabelnya ini kakak hilangkan. Jangan kakak hilangkan, misal nggak nyambung. Nah, misalnya gini ya, dicopot kabelnya. Kalau disimulasi ya nggak bisa ya teman-teman ya, karena ini listriknya nggak akan ngalir. Ya. Oke, stop simulasi, kita coba program klip-klip ya. Ini kita kembalikan ke pin 0. Nah, ini sudah terhubung menggunakan kabel. Sama ya kayak tadi. Berarti selanjutnya adalah kasih wait ya, supaya kita bisa mengasih waktu ya. Kira-kira ini mau berapa detik nyalanya. Jadi ini kita isi sekarang 5. Nah, sama juga selanjutnya kita set pin lagi ya. Set pin ini, nah ini juga 0 karena lampunya di ini ya terpasang di pin 0. Nah, sekarang kita low. Jangan lupa juga wait. Nah, supaya kelihatan ya jika si lampunya itu mati. Nah, kita buat 1 sekon misalnya. Oke, kode start simulasi. Nah, itu selama 5 detik. Ini ya, ada detikannya. Nah, dia mati. Sedetik nyala lagi gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman paham? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Enggak ada. Enggak paham. Kalau ya, lampu Enggak. kok 3 lampu? Oh, kita coba 3 lampu ya. Asik nih. Ada yang mau nyoba 3 lampu.
Oke, stop simulasi. Kita tambahin lampu lagi. Nah, ini 3 lampu ya. Kita coba ini green. Ini yellow. Sama ya, 3 lampu berarti semuanya harus terhubung juga ya ke Arduino. Nah, ini kaki pendek kita hubungkan ke ground juga ya. Nah, ini kakak bedakan warnanya. Misal merah. Nah, ini juga dihubungkan ke pin digital. Nah, ini kita pin yang lain ya, supaya nanti programnya beda. Misal pin 2. Oke, terhubung ya. Dan yang terakhir, jangan lupa ini juga dihubungkan ke ground ya, kaki pendek ke GND Arduino. Oke, ke ground warnanya kuning. Terus jangan lupa juga kaki panjangnya kita hubungan ke pin digital. Misal pin digital 7. Sip. Nah, gimana programnya? Karena ada 3, kita bisa tambahkan ini 3 ya. Nah, ini output. Terus set pin. Set pin. Nah, ini kita isi 0, 1, 0, 2, dan 7. 2 dan 7. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Kalau kayak gini nanti hasilnya bakal gimana? Bawahnya tetap kayak gini. Semuanya di pertama kali semuanya akan nyala 5 detik lagi. Terus Gitu cuman yang pin 0 yang mati. terus yang lainnya? Masih nyala. Oke ya. Coba kita coba ya. Nah, ini hasilnya. Tuh, yang gede-gede cuma yang 0 ya. Pin 0 itu nyambungnya ke ini. Warna merah, betul ya. Tadi jawabannya C. Siapa tadi yang jawab? Nah, itu betul ya. Dia yang 2 tetap nyala karena program di bawahnya nggak ada yang merintah dia supaya mati ya. Nah, sekarang kalau semuanya mau kelip-kelip, berarti tinggal kita tambahkan saja di bawahnya ya. Sini 2. Terus kalau mau membuat, nah ini sebenarnya ada tantangan nih buat teman-teman membuat running LED gitu ya. Misal ini dulu nyala, terus lampu ini nyala, terus mati gitu ya. Itu juga perlu teman-teman coba ya. Ini kakak coba ya, membuat running LED. Berarti tinggal pertama lampu merah kita buat nyala, berarti kita buat high ya. Terus kita kasih wait. Kemudian kita tambahkan lagi pin 2.
Kemudian kita kasih wait. Dan tambahkan lagi. Ini ya, 7. Kasih wait. Nah, kalau kayak gini ada yang bisa nebak nggak nih? Nanti lampunya bakal gimana nyalanya? Enggak tahu. Enggak tahu. Kayaknya yang pertama cuman 0 yang nyala. Nah gitu satu detik lagi yang Yang hijau. kedua yang hijau yang nyala, yang ketiga 7 kuning. yang nyala, yang kuning. Jadinya tetapi gak ada yang pernah akan mati, gak ada yang akan mati. Oke, nggak ada yang akan mati. Temennya Andi tuh. Kita coba. Nah, itu ya, jadi urutan nyalanya ya. Karena program itu benar ya dari atas ya. Urutan dari atas ke bawah. Jadi dari yang awalnya semuanya mati, yang pertama nyala adalah yang merah. Nah, kemudian yang hijau, kemudian yang kuning. Nah, kemudian diulangi lagi dari atas. Tapi kan karena udah nyala terus ya berarti sama aja ya teman-teman. Nggak ada yang berubah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum kakak akhiri pertemuan kita pada siang hari ini? Tidak. Tidak. Paham semua ya? Udah ya? Iya. Oke. Programnya, Kak. Gimana? Kasih programnya, Kak. Kasih programnya. Oh, nanti ada rekamannya, Dek. Ada program. Bukan rekaman. Program ininya ya? Programnya. Program yang mana? Yang ini? Yang klip-klip nih? Program simulasi. Oh, Ya, ini bukan program ya? Ini kita pakainya web ya, website ya. Nah, teman-teman bisa coba sendiri kalau mau ini ya tanpa lampu LED asli, nah bisa pakai ini ya. Tinkercad.com. Aku pakai website. Nanti tinggal login pakai akun Gmail. Oke. Nggak tahu cara login aku. Nanti bisa tanya ayah ya kalau enggak ibu nanti tinggal login itu. Kalau enggak nanti kalau sukaran kelas besok kita bahas deh cara loginnya ya. Oke. Ini teman-teman sebenarnya kalau mau penasaran bisa nih bikin kayak lampu lalu lintas itu ya. Lampu Warna kuning lalu hijau. lintas. Nah, itu teman-teman bisa nanti gimana ya programnya ya. Lampu lalu lintas kan ada yang matinya lama, terus ada yang sebentar. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba pakai aplikasi ini. Oke. Terakhir masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jangan lupa absensinya ya teman-teman ya. Iya. Jangan lupa absensinya diisi ya. Yang ada di kolom komentar ini. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman sudah bisa bergabung pada siang hari ini. Nanti untuk kelas berikutnya diinfokan di grup PA ya. Terima kasih teman-teman. Kak, link untuk ngisi absen mana, Kak? Oke, untuk absen di kolom komentar. Apa ada ini? Absen di kolom komentar. Di chat, di kolom chat. Enggak ada. Nama juga dapat. Yang dog sugel ya. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dan makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.